Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita tadi dalam salat subuh menikmati bacaan surah Sejadah yang kebanyakan masjid di pagi hari membaca surah Sejadah. Kadang-kadang ditambah lagi dengan surah Al-Insan atau surah Dahar di rakaat kedua. Kita ambil petikan ayat nomor 2 sesudah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim, di Baqarah ada Alif Lam Mim, di surah Ali Imran ada Alif Lam Mim, di surah Ankabut ada Alif Lam Mim, surah Ar-Rum ada Alif Lam Mim, surah Sejadah ada Alif Lam Mim, surah Luqman ada Alif Lam Mim. Banyak Alif Lam Mim dalam Quran. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan. La raiba fih. Yakinilah dengan penuh. Min Rabbil Alamin. Yang menurunkan Al-Quran ini Rabbul Alamin. Yang mengaturkan alam ini. Yang menjaga alam ini. Yang mencipta, mengurus, menentukan siang dan malam, petang dan pagi. Sehat dan sakit, hidup dan mati. Nafas kita, jantung kita, buah pinggang kita, organ kita. Itu kerja Allah. Hidup kita, mati kita. Itu yang mengasih Al-Quran ini. Jadi perlu difikirkan. Dalam hadis Nabi, orang yang tidak ada Quran dalam hati katanya, statusnya seperti rumah yang runtuh, roboh. Tidak ada orang tinggal di dalam. Mungkin ada di dalam ular. Mungkin ada tebuan. Mungkin penyengat. Mungkin ada di dalam semut api. Serangga yang ganas. Nyamuk. Mungkin ada di sana jin. Tak tahu kita. Begitulah hati yang kosong di Al-Quran dalam hadis. Kal baitil kharib. Seperti rumah yang runtuh. Jadi manusia itu dinilai mengikut Quran. Berapa banyak Quran di hatinya. Berapa banyak Quran menghiasi hidupnya. Berapa banyak Quran difikirkannya. Karena ini dari Rabbul Alamin. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan daripada Rabbul Alamin. Yang mengaturkan bumi ini, langit ini. Itu yang ngasih Al-Quran. Supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Quran ini surat kekasih dari kekasih. Allah itu kekasih. Kita mesti menikmati, merasakan kasihnya Allah. Apa tandanya kasihnya Allah? Mau ke masjid. Kalau orang tidak suka sama orang tuh, tidak dipanggilnya ke masjid. Dibiarkannya. Nabi Muhammad zaman dulu, Bapak mungkin pernah dengar hadisnya, Syekh Profesor Abdul Samad selalu membicarakan hadis ini. Rasulullah sesudah salat subuh berdiri, menanya orang yang tidak datang. Karena yang tidak datang itu 1-2 orang saja. Dapat dia tonjol jari. Ditanya, asyahidun fulan? Si fulan ada tadi enggak, kata Rasulullah. Kata sahabat, tidak ada, kasihan. Tanya lagi, asyahidun fulan? Si fulan ada tadi? Kata sahabat, tidak ada, sialan. Kata Rasulullah dalam penghujung hadisnya, orang yang tidak datang subuh itu orang bermasalah. Kena penyakit, kena virus. Hatinya terjangkit virus yang menghalang dia untuk datang salat subuh. Yang tidak datang 1-2 orang. Sekarang yang datang 4-5 orang. Subhanallah. Rasulullah sesudah salat subuh bangkit memanggil nama-nama orang yang datang. Mbak nyorawa kok anyuk nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Hilang tuh. Orang yang ada dalam satu hilang tuh. Mesti dicari. Zaman dulu sahabat Nabi sesudah sholat pergi ke rumahnya. Ditemui, Pak. Kok tidak ada tadi, Pak? Nama Bapak dipanggil. Subhanallah. Kok hilang nak dicari, kok anyut nak dipinteh. Orang tuh hanyut dalam gelombang keduniaan. Kalau saya sholat di Madinah, Kabupaten Madinah, biasanya kaum ibu itu mau 2 saf, 3 saf di belakang. Bisa Bapak lihat ke sana. Kabupaten Madinah, Kota Nopan, kaum ibu sholatnya
mudah 3 saf. Pernah saya sholat di Cirebon, Jawa Barat. Yang datang ke masjid 40%. Kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, pemuda. Memenuhi masjid. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jangan lupa ya, sholat ini aturannya Allah, Rabbul Alamin. Sholat berjamaah itu aturannya Allah. Allah yang mengatur kita untuk sholat berjamaah. Kenapa? Dalam hadis, banyak hadisnya nih. Kalau berhubungan dengan sholat berjamaah ini banyak hadisnya. Satu hadis Imam Tirmizi mengatakan, Asya bi khair wa mata bi khair. Orang yang ringan langkahnya datang ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah. Kita mengurus hidup saja susah, Pak. Nak hidup saja susah. Jangan kali nak mati nanti. Nak mati itu kalau tidak diurus dengan baik, susah nanti. Nak mati dalam kubur lagi, pada masar lagi. Di dalam hati itu dijamin. Asya bi khair wa mata bi khair. Orang itu hidup matinya akan dijaga Allah. Ini hari Jumat ya. Pas Jumatnya lalu ada sahabat mengirim berita dari Brunei Darussalam. Ada jemaah yang meninggal di masjid sesudah sholat subuh waktu mereka bertadarus. Di sana ada tadarus, Pak, sesudah subuh, Pak. Bisa saya lihatkan videonya nanti. CCTV-nya. Mereka mengimarahkan masjid, mentakmirkan masjid. Sesudah sholat subuh mereka bertadarus. Pas orang bapak tuh giliran dia baca Quran, kebetulan yang dibacanya surah Ibrahim. Sama yang kita dengar tadi waktu di mic tadi dibacakan surah Ibrahim. Bapak tuh baca surah Ibrahim. Di situ diambil rohnya. Di salah satu masjid di Bandar Seri Begawan. Saya juga lama di sana dulu, Pak, bertugas. Alhamdulillah. Jadi di masjid yang sama juga saya kenal baik jemaah di sana, imamnya juga dikenal. Ada jemaah yang meninggal sebelum berangkat ke masjid. Sesudah tahajud, dia mau siap-siap ke masjid, anaknya sudah menunggu di, mereka sana naik mobil ya. Anaknya sudah menunggu di tempat parkir mobil, tunggu ayahnya turun, tidak turun-turun ayahnya. Dilihatnya sudah meninggal di atas sajadah tahajud. Itu tanda orang yang dipilih Allah. Tanda orang yang dipilih Allah, matinya diaturkan Allah. Ada teman baik saya di Thailand. Saya 5 tahun tinggal satu rumah dengannya di Brunei Darussalam. Kawan-kawan kuliah dulu di Arab. Sama-sama kuliah, tapi beda universitas, beda bidang. Dia meninggal sesudah subuh, macam sekarang. Dia tunggu duha. Biasanya kalau dia pergi salat subuh, dia tunggu duha. Tidak masuk waktu duha, dia tidak pulang. Menunggu duha itu, diambil rohnya. Sehat. Itu tandanya Allah mengurusnya. Di simpang Ampek Ramadan yang lalu ini. Hari-hari pertama Ramadan, hari kedua, ketiga Ramadan. Bapak itu meninggal di surau, di musalla, sesudah subuh, waktu mengurus, membersihkan masjid. Di situ diambil rohnya. Subhanallah. Subhanallah. Ada kawan baik saya dulu di Brunei. Sama-sama kerja di kantor. Guru. Dia meninggal tengah hari. Paginya dia sholat subuh di masjid. Tengah hari dia berniat untuk sholat zuhur di masjid juga. Masjid yang sama. Sebelum ke masjid dia tidur sebentar. Tidur qailulah. Mungkin 10 menit, 15 menit. Tidur. Tidak bangun lagi. Terus diambil. Berarti meninggal dalam tidur ibadat. Orang itu kalau dia berniat nak tidur. Nanti bangun tidur saya mau ke masjid. Itu tidurnya ibadat. Kalau bapak tidur sesudah isya. Besok subuh saya mau ke masjid. Ya Allah tolong saya. Tolong bangunkan saya. Kalau andai katanya tidak terbangun kalau meninggal dalam ibadat. Tidur ibadat namanya. Subhanallah. Ada cerita ibu wanita salehah dari Batu Sangkar. Meninggal di masjid sesudah sholat maghrib. Waktu imam dan jemaah berzikir tahlil la ilaha illallah. La ilaha. Di situ diambil. Subhanallah. Subhanallah. Itu tanda yang diurus Allah dengan baik. Artinya apa? Rata-rata orang tuh kalau memang diurus Allah dengan baik, kepergiannya baik. Syabikhir dalam hadis tadi,
asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Kita seperti mana yang dikatakan tadi, kita mengurus hidup saja Pak, tidak bisa kalau bukan karena pertolongan Allah. Apalagi mengurus kematian. Maka kesimpulannya apa? Selalulah mengimarah ke rumah Allah. Kalau Allah memanggil, datanglah. Yang sebaiknya dalam hadis Nabi, datang sebelum azan. Banyak hadis tentang sholat ini, tahjir namanya. Datang berjemaah betul. Tapi yang sebaiknya, yang terbaik, datang sebelum azan. Namanya apa? Tahjir. Orang kita mungkin tidak biasa dengar. Apa itu tahjir? Alun diimbaulah datang. Alun disuruh lapai. Belum dipanggil ada dia. Belum ada azan dia sudah ada. Itu tahjir namanya. Itu sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi itu saja dulu Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Masalah kan salat sunat yang terbaik kan di rumah. Jadi kalau azan di masjid dulu, kita belum ke masjid, berarti sunat kita di rumah, berarti nilainya kurang Pak. Bagus pertanyaannya Pak. Itulah masalah masyarakat kita Pak. Kalau masyarakat komunitas yang maju, saya pernah tinggal di satu komunitas, mereka tunggu setengah jam sesudah azan subuh baru kamar. Jadi bisa Bapak yang mau sholat di rumah, bisa sholat di rumah. Bahkan sesudah azan masih bisa mandi lagi. Karena tunggu setengah jam. Ini masyarakat kita karena ketinggalan, jauh ketinggalan kita tercicir Pak. Ini tidak ditunggunya. Karena ditunggu pun tidak ada yang datang nanti. Susah juga. Sepatutnya, macam di Malaysia, di Brunei, minimal 15 menit, 20 menit ditunggu. Kalau Bapak sholat di rumah, itu dapat nilai sholat di rumah. Kalau Bapak datang sebelum azan, itu dapat nilai datang. Dua-duanya baik Pak. Yang tak baik, yang tak datang. Dua-duanya baik. Ada banyak hadis tentang sholat di rumah. Karena kalau Bapak sholat di rumah, nilainya dalam hadis sama dengan sholat fardu berjemaah di masjid. Kita tahu hadis yang sangat populer sekali. Kalau kita sholat fardu berjemaah di masjid, kita mendapat paling kurang 25 kali ganda, 25 derajat. Begitu juga kalau Bapak sholat di rumah, Bapak dapat 25 kali. Jadi kalau Bapak sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat di rumah, berarti sama dengan 50 rakaat di sini. Tapi ada kan nanti kalau kita sholat di rumah, nanti sampai di sini masih bisa masih dapat kamatnya. Tapi kalau Bapak terlambat, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau Bapak datang ke masjid, pas ke masjid imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, Bapak baru takbir. Berarti Bapak tidak sama takbiratul ihram dengan imam. Itu masalah besar Pak. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, katanya orang yang terlambat takbiratul ihram pertama bersama imam, kerugiannya tidak dapat dikira. Katanya kalau dikumpulkan uang dunia ini semuanya, nak menutupi kerugian tidak tertutupi. Jadi kalau Bapak sholat sunat di rumah bagus, tapi pastikan nanti. Tapi kalau tidak, bagus di sini saja. Sama nilainya Pak ya. Di rumah sebelum. Tapi mesti bincang sama pengurus yang muadzin. Tolong ditunggu contohnya 20 menit. Saya mau sholat di rumah. Mengambil fadilah sholat di rumah. Rasulullah dan para sahabat umumnya mereka sholat sunat qabliyah di rumah. Ba'diyah di rumah. Bagi yang tidak iktikaf. Contohnya maghrib. Maghrib ya. Sudah sholat maghrib. Kecuali kalau Bapak iktikaf di masjid menunggu isya. Itu ada hadis mengatakan termasuk amalan yang dikagumi malaikat kalau Bapak bisa datang maghrib ke masjid dan tunggu sampai isya. Malaikat sangat kagum. Itu panjang ceritanya. Tapi kalau Bapak tidak tunggu, sesudah maghrib Bapak mau sholat di rumah, itu dapat nilai sholat di rumah. Dua-duanya baik. Tinggal lagi kalau masalah sholat, sebagusnya sholat di rumah. Ataupun kalau Bapak sudah maghrib, mau sholat juga di sini nanti sholat lagi di rumah. Kira namanya mungkin sholat biasa saja, sholat sunat mutlak. Tapi nilainya tetap akan digandakan seperti melakukan sholat fardu berjamaah di masjid. Begitu Islam itu menganjurkan yang baik itu. Mau di rumah silakan, mau di masjid silakan. Ada lagi Pak?
Oke. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana yahyakum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.